Kali ini kita akan membahas materi bab 3 mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, marilah kita lihat dulu kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Bisa kalian baca sendiri, ada 4 kompetensi dasar. Kemudian harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang kedua BPUPKI dan bisa mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 baru ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Jika kita merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidiki, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Sukaryo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Ini adalah foto gambaran sidang BPUPKI pada saat itu. Jadi seperti kalian ketahui dulu, pada bab 1 telah kita pelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat itu Pancasila dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI. Nah, untuk sidang yang kedua BPUPKI ini membahas perumusan mengenai Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana tahapannya? Ini akan dijelaskan per tanggal dari tanggal 13 Juli. Pada saat itu panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945. Pada saat itu BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal itu ada 5 pasal yang masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian pembahasan sidang tanggal 15 Juli dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar.
Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Kemudian, pembahasan sidang tanggal 16 Juli, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu, diterima juga usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Itulah tadi pembahasan mengenai naskah Undang-Undang Dasar 1945. Jika kalian belum pernah melihat teks Undang-Undang Dasar, maka kalian bisa melihat biasanya di buku Undang-Undang Dasar itu telah banyak dijual belikan, ya. Isinya adalah aturan-aturan mengenai ketatanegaraan Indonesia. Nah, pada saat itu yang merumuskan pertama kali adalah BPUPKI. Ini perumusan Undang-Undang Dasar. Kemudian berikutnya mari kita bahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Zokuritsu Zunbito Shakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Itulah harapan Insinyur Soekarno. Kemudian, harapan Soekarno tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada saat itu ada pengangkatan presiden. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden. Risalah sidang PPKI mencatat sebagai berikut. Saat itu, anggota Otto Iskandar-Dinata mengusulkan, berhubung dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon yaitu Bung Karno sendiri. Kemudian Ketua Soekarno, tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian semua anggota pun berdiri pada saat itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan Hidup Bung Karno. Kemudian ada usulan lagi dari anggota Otto Iskandar-Dinata. Seperti ini kalimatnya. Pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia, saya usulkan cara yang baru ini dijalankan.
dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia. Semua anggota pun berdiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sesudahnya diserukan hidup Bung Hatta. Itulah cara pengangkatan presiden dan wakil presiden pada saat itu dilakukan dengan cara aklamasi. Kemudian persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ada perubahan dari hasil sidang kedua BPUPKI yang telah kita bahas tadi pada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan mengenai rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan itu antara lain yang pertama, kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perumusan atau perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Inilah 4 perubahan yang dilakukan oleh PPKI dari hasil sidang BPUPKI yang kedua. Itu saja mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.